sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi, asesmen, dan pengambilan keputusan. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu ada identifikasi. Nah, identifikasi itu apa? Identifikasi itu adalah proses mengenali dan menemukan karakteristik, kebutuhan, potensi, serta hambatan yang dimiliki peserta didik. Nah, dalam pendidikan inklusif itu, identifikasi itu dilakukan untuk mengetahui apakah peserta didik memerlukan layanan pendidikan khusus atau penyesuaian pembelajaran. Selanjutnya ada tujuan identifikasi dalam pendidikan inklusif. Nah, tujuan identifikasi itu untuk memperoleh informasi awal mengenai kondisi, kemampuan, kebutuhan, dan hambatan yang dimiliki peserta didik sehingga guru dapat memberikan layanan pendidikan yang sesuai. Nah, pertama itu ada mengetahui karakteristik peserta didik. Nah, identifikasi ini membantu guru mengenali karakteristik setiap peserta didik baik dari aspek fisik, intelektual, sosial, emosional maupun perilaku. Nah, dengan demikian guru dapat memahami keunikan masing-masing peserta didik. Nah, selanjutnya itu ada menemukan peserta didik yang memerlukan layanan khusus. Yaitu melalui identifikasi, guru dapat mengetahui terdapat peserta didik yang mengalami hambatan belajar, gangguan perkembangan, atau memiliki kebutuhan khusus sehingga memerlukan penanganan dan layanan yang berbeda. Nah, selanjutnya ada yang ketiga itu ada mengidentifikasikan potensi dan kelebihan peserta didik. Nah, identifikasi tidak hanya berfokus pada hambatan, tetapi juga bertujuan menemukan bakat, minat, dan kemampuan yang dimiliki peserta didik agar dapat dikembangkan secara optimal. Nah, selanjutnya ada menentukan kebutuhan pembelajaran. Nah, hasil identifikasi digunakan untuk mengetahui kebutuhan belajar peserta didik seperti kebutuhan media pembelajaran, metode pembelajaran, atau bentuk pendampingan yang diperlukan. Nah, selanjutnya ada menjadi dasar pelaksanaan asesmen. Nah, informasi yang diperoleh dari identifikasi menjadi langkah awal sebelum dilakukan asesmen yang lebih mendalam untuk mengetahui kondisi peserta didik secara lebih rinci. Nah, yang terakhir itu ada membantu pengambilan keputusan pendidikan. Hasil identifikasi itu digunakan sebagai dasar dalam menentukan program layanan, strategi pembelajaran, dan penyesuaian kurikulum sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, jadi kesimpulannya, identifikasi, asesmen, dan pengambilan keputusan merupakan 3 tahapan penting dalam pendidikan inklusif yang saling berkaitan. Identifikasi dilakukan untuk mengenali karakteristik, potensi, dan kebutuhan peserta didik. Nah, selanjutnya, asesmen itu dilakukan untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai kemampuan dan hambatan yang dimiliki peserta didik. Nah, berdasarkan hasil dan pihak terkait dapat mengambil keputusan yang tepat dalam menentukan layanan, strategi pembelajaran, serta bentuk dukungan yang sesuai. Dengan demikian, setiap peserta didik dapat memperoleh kesempatan belajar yang optimal sesuai dengan kebutuhan dan potensi. Nah, cuman itu yang dapat saya sampaikan, materi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dan dalam berkata, mohon dimaafkan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.